Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kalimat suci ini terucapkan dari orang yang mengejar kesucian dan juga kemuliaan karena dia sedang memuji Tuhannya, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah satu-satunya zat yang telah menyiapkan semua kebutuhan kita, baik itu makanan, minuman, pakaian, air, udara, dan apa saja, sehingga roda kehidupan ini bisa berputar, menyuruh kita untuk menikmati semua yang Dia siapkan sebagai fasilitas dan berterima kasih kepadanya. Dan berterima kasih ini dalam bahasa agama kita bersyukur. Dan Allah dengan kemahasempurnaannya telah menyimpulkan untuk kita semua kalimat syukur itu di satu kalimat yang semua orang bisa ucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini agar segala kebutuhannya tentu terpenuhi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita tentang hukum halal haramnya, dan juga dia telah diperintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya kita juga akan dicintai oleh Allah dan juga mendapatkan petunjuk sebagaimana manusia terbaik ini. Dan mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kami ucapkan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu memuji dan memuja Allah, alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita, kitab Adab Mufrad yang tulis Imam Bukhari rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan sampai 134 pasal atau bab, dan yang terakhir adalah bergurau dengan anak kecil. Kita akan masuk ke bahasan kita pada hari ini, sebuah bahasan tentu masih berlanjut dari bahasan sebelumnya, tapi ini memang Imam Bukhari berikan nama akhlak yang mulia. Dan ulama memberikan definisi akhlak adalah karakter atau perangai yang keluar dari jiwa seseorang. Kalau dia adalah orang yang baik dasarnya, keluarlah karakter yang baik itu. Kalau dia orang yang buruk, keluarlah karakter yang buruk. Misalnya lemah lembut, senyum, ramah, itu kan keluar memang dasarnya dari jiwa yang baik. Begitu juga dengan kasar, ya apalah, muka suka mencaci maki, memukul, ini keluar dari jiwa yang buruk. Ya. Kita dalam Islam disuruh memiliki perangai atau akhlak yang mulia. Semuanya yang baik-baik saja. Akhlak yang buruk ini semua disuruh tinggalkan. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah akhlak yang mulia ini. Hadis pertama dalam bab atau pasal ini nomor 270. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abul Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Barzah, ia mengatakan atau ia berkata, aku mendengarkan Atha Al-Kaya Kharazani dari Ummu Ad-Darda radhiyallahu anha, an Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dan ini dinukil dari istrinya Ummu Darda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan mizan atau timbangan amal daripada akhlak yang mulia. Kandungan hadis ini, yang pertama, penetapan adanya mizan atau timbangan yang akan digunakan untuk menimbang kebaikan dan keburukan pada hari kiamat. Artinya semua amal yang Bapak Ibu lakukan, baik ataupun buruk, akan ditimbang nanti pada hari kiamat, dan dari situ tolak ukurnya dia akan selamat masuk ke surga ataupun masuk ke dalam api neraka.
Yang kedua, poin pertama juga ini perlu digarisbawahi. Mizan atau timbangan hari kiamat itu punya lisan ya. Bisa berbicara. Jadi bukan seperti timbangan kita di dunia. Tapi timbangan di akhirat itu punya lisan, bisa berbicara, memuji orang-orang yang berbuat amal saleh dan menyampaikan berita gembira serta menghardik orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau orang kufur atau orang kafir. Ya. Yang kedua, akhlak mulia merupakan salah satu amal terberat yang akan didapati seorang hamba dalam timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Ini kurang lebih 2 poin kandungan hadis. Kita akan masuk ke tambahan syarah atau penjelasan. Yang pertama kita ambil dari hadis ini teman-teman sekalian pelajaran bagaimana suami istri itu sangat ditekankan agar saling menasihati agama. Baik si suami menasihati istrinya atau terbalik istrinya memberikan masukan atau nasihat kepada suaminya. Selama itu kebaikan. Diambil daripada riwayat hadis ini dinukil dari Ummu Darda, dari Abu Darda, dari Nabi SAW. Berarti si istri di sini meriwayatkan dari suaminya disampaikan kepada umat apa yang telah didengarkan dari Nabi SAW. Dan ini satu hal yang sangat baik. Sangat positif. Bagaimana seorang muslim dan muslimah menghidupkan suasana agama di rumahnya dan membiasakan pembicaraan agama satu sama yang lain dan menukil kebaikan-kebaikan satu sama yang lain. Dari sisi yang lain, tidak dibolehkan dalam rumah tangga seseorang mengekspos kekurangan dan kesalahan pasangan. Ya. Baik itu kekurangan sifatnya, ya, yang tidak baik, maksudnya kekurangan itu yang jauh daripada agama ataupun kekurangan hanya sifatnya sikap atau perilaku yang merupakan interaksi harian antara suami istri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan untuk pasangan kita supaya saling melengkapi satu sama yang lain dan tidak ada manusia yang sempurna. Allah menggambarkan suami istri dengan istilah libas atau pakaian. Pakaian fungsinya untuk menutupi diri dari cuaca panas dan dingin, untuk menutupi diri dari aib atau kekurangan, untuk memperindah di pandangan orang, dan Allah gambarkan suami istri seperti itu. Saya sarankan harus hati-hati, jangan hanya kena jengkel sedikit dengan pasangan, akhirnya terekspos segala macam hal yang buruk tentang dia. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bahkan kelebihan pasangan pun ini dibatasi untuk diceritakan kalau diperlukan. Ada satu kelebihan yang tidak boleh diceritakan sama sekali, yaitu kelebihan biologis. Ya. Kelebihan biologis secara mutlak nggak boleh diceritakan. Saya pernah gambarkan itu ya. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang suami yang sudah menggauli istrinya, atau seorang istri yang juga sudah menggauli atau bergaul dengan suaminya, kemudian salah satu atau keduanya menceritakan tentang rahasia mereka. Jadi nggak boleh, walaupun seorang di sini bapak-bapak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala istri yang masya Allah memuaskan dia dari sisi biologisnya, pelayanannya, maka kita tidak perlu mengekspos kepada laki-laki yang lain walaupun sahabat dekat kita. Karena kapan istri dia tidak seperti itu, maka yang terjadi dia akan merasa cemburu dan bisa saja mengganggu istri kita. Atau ibu-ibu juga begitu. Kalau ada kelebihan biologis dari suaminya, dia dipuaskan, Allah SWT mudahkan itu, maka antara dia sama suami dan juga Allah Subhanahu Wa Taala cukup. Dia bersyukur kepada Allah, tidak perlu diekspos. Karena kalau dia cerita ke 4-5 orang temannya di depannya, ternyata suami mereka tidak begitu, terjadilah kerusakan nanti. Mereka bisa mengganggu suaminya orang ini. Tapi kalau kelebihan lain, misalnya dia dermawan, dia rajin ibadah, dan memang kita butuh menceritakan kepada keluarga kita, atau kita ingin memberikan gambaran tentang baiknya pasangan, tidak ada masalah. Yang penting jangan masalah biologisnya gitu kan. Khusus masalah kelebihan. Kalau kekurangan sama sekali nggak boleh. Kita hanya boleh konsultasikan kalau ada kekurangan kepada ahlinya. Ya, kekurangan secara fisik maksudnya ada sakit,
kepada dokter, saya pernah bahasakan itu, dan kekurangan secara ilmu, secara kejiwaan, ya, ruh, iman, itu kepada para ulama. Itu pun konsultasi. Suami saya sifatnya begini, apa yang saya harus lakukan? Istri saya sifatnya begini, apa yang harus saya lakukan? Kita konsultasi. Kalau curhat, hanya kepada Allah saja. Wudu, sholat, limpahkan, tumpahkan semua keluh kesah kita kepada Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, menciptakan pasangan kita, dan menciptakan semua apa yang ada di diri kita dan pasangan kita. Dan Allah yang bisa mengubah itu. Makanya Nabi SAW selalu mengucapkan doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Aisyah bertanya radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali membaca doa ini? Maksudnya, apakah anda seorang Nabi juga khawatir? Takut nanti teralihkan hatinya dari keimanan kepada hal-hal yang lain? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang bisa menjaminku sementara hati itu berada di jari jemari sang pencipta Allah? Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya kalau Nabi saja begitu, apalagi kita ya. Kita harus memohon kepada Allah agar hati kita kokoh. Begitu juga kita memohon kepada Allah agar dikokohkan hati pasangan kita pada ketaatan. Kalau ada kekurangan pada pasangan, tugas kita membantu dia untuk keluar dari kekurangan tersebut. Kecuali keadaan-keadaan tertentu, misalnya terjadi pelanggaran agama yang besar, gitu kan. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, itu anaknya Umar bin Khattab, sahabiat Nabi yang mulia, istri Nabi. Tapi ternyata dia buat sebuah perbuatan yang membuat memang harus dididik dengan cara cerai. Darurat gitu. Karena dia mengajak istri yang lain atau madu yang lain untuk demo, tanda kutip sini ya. Dan dia disempit antara istri-istri, kita minta supaya nafkah dinaikkan. Padahal penentuan nafkah Nabi SAW itu dari wahyu. Gitu kan. Gak mungkin salah. Kalau Nabi, kalau saya sama bapak-bapak saya mungkin bisa salah. Tapi Nabi SAW itu dari wahyu. Allah SWT yang atur. Maka di situ Nabi SAW menghardik dan memberikan pendidikan. Walaupun setelah itu rujuk lagi. Nah, kalau seperti ini berbeda. Karena sudah ada satu hal yang berbahaya bagi rumah tangga secara umum dan sudah tahu kalau itu pelanggaran gitu ya. Ini contoh saja. Atau terjadi kemaksiatan yang besar. Dia selingkuh, melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dan itu ketahuan. Nah, apalagi kalau sudah pernah dinasihatin tidak mau dengar, itu berbeda. Maka ujungnya adalah talak, cerai. Tetapi kalau masih interaksi harian, lupa janji, ada kekurangan dalam masakan, ada kekurangan dalam suami lupa berikan nafkah dan segala macam, ini adalah hal-hal yang harusnya ditoleransi. Makanya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, yang perawi hadis ini ya, dia bilang kepada istrinya Ummu Darda, yang juga yang menukil dari suaminya ini, wahai Ummu Darda, sesungguhnya kalau aku sedang marah dalam rumah tangga ini, buatlah aku ridho. Mana kalimat ini? Jangan kau ikut-ikutan emosi, redah aku ini. Jangan kau bantah, jangan segala macam, buat aku ridho. Dan cari sikap-sikap, kau minta maaf kah atau apa, jangan buat saya emosi. Kalau lagi ada hal yang membuat saya marah. Dan kalau kau lagi marah, maka aku akan ridho terhadapmu. Artinya aku tidak perlu mendoakan buruk buat kamu segala macam. Kalau tidak, rumah tangga ini tidak akan jalan. Karena memang akan ada penyatuan karakter. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah sabda Nabi SAW, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat mengalahkan akhlak yang mulia. Dan sedikit tadi sudah kita singgung tentang adanya timbangan amal. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. Juga dalam ayat lain, "Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun." Gitu kan?
Artinya siapa yang berbuat kebaikan seperti biji sawi, dia akan lihat dan dia akan dapat balasannya. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan dihukum dan akan diperlihatkan. Dalam ayat lain, siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, gitu kan. Ini perlu menjadi sebuah kaidah hidup, bahwasanya semua yang Bapak Ibu lakukan sekecil apapun akan diperlihatkan pada hari kiamat. Oleh karena itu setiap muslim harus selalu sibuk untuk memberatkan timbangan amalnya ya yang baik, dan selalu meringankan, kalau perlu menghilangkan sama sekali dosa-dosa yang bisa ditimbang di timbangan amalnya yang memberatkan nanti atau membawa dia ke api neraka. Timbangan ini beda sama timbangan kita, sebagaimana tadi sudah saya berikan gambaran. Dia punya lisan yang bisa memuji orang yang baik, dan timbangan amalnya diisi dengan amal soleh, dan menghardik orang yang kufur atau punya dosa-dosa. Dari sisi lain, dia sangat adil. Allah SWT berikan dia kelebihan. Tidak bisa diakalin. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, sungguhnya nanti akan datang orang hari kiamat, badannya sangat besar. Lalu dia loncat ke dalam timbangan amal untuk memberatkan amal solehnya, supaya maksudnya bisa membantu mengalahkan amal buruknya supaya lolos ke surga. Tapi tidak akan pernah ada pengaruhnya sedikit pun. Timbangan ini sangat adil, dia hanya menimbang apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi bukan timbangan benda mati kayak timbangan kita di dunia, tapi dia makhluk Allah yang hidup, yang memang menjalankan tugas. Jadi dia hanya menimbang amal soleh kita saja. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang menemukan ya, amal-amal sebelum ini, maksudnya sebelum sampai hadits ini kepada mereka, kebaikan-kebaikan seperti Bapak Ibu dengarkan pagi ini misalnya, hari-hari yang lalu ada amal-amal soleh, bersyukurlah kepada Allah. Kalau itu adalah amal buruk, bertaubatlah. Ya, karena memang tidak bisa kita membawa perbuatan buruk kita pada hari kiamat. Ya. Terutama teman-teman kalau dosa itu berhubungan dengan manusia. Allah Maha Pengampun. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Allah itu menciptakan 100 rahmah, kasih sayang. Dan Allah turunkan di muka bumi ini satu saja. Di antara sifat kasih sayang yang satu itu adalah bagaimana induk hewan mengangkat kakinya pada saat dia baru melahirkan supaya tidak menginjak anaknya. Jadi semua kasih sayang yang tersebar di muka bumi ini, termasuk sayang kita pada anak, sayang kita pada pasangan, itu adalah satu dari kasih sayang Allah yang 99-nya Allah akan siapkan hari kiamat. Artinya Allah betul-betul nanti akan banyak memaafkan hamba-hambanya. Siapa mereka? Allahu alam, gitu kan? Makanya dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa selain kekufuran yang bisa membuat dia kekal di api neraka, perbuatan musyrik, sekutukan Allah, ataupun orang-orang munafik selain ini, maka mereka masih tahta masyiatillah, di bawah keinginan Allah. Kata Nabi SAW, insya adzabah wa insya ghafarlah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah hukum dia. Tapi umumnya rahmat Allah luas. Tapi kalau berhubungan dengan dosa kita, kesalahan kita sama manusia, ini berat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya ada satu hal yang Allah tidak akan maafkan di timbangan amal sampai pemiliknya ridho, yaitu hubungan seorang makhluk atau manusia sama manusia yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah punya musuh di muka bumi. Maksudnya ada hak orang lain pada kita. Kalau ada orang musuhin kita, terserah dia. Selama kita benar di jalan Allah, nggak usah peduli. Itu biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri manusia sempurna, tapi ada orang munafik, ada orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Tapi yang tidak suka pasti orang yang berbeda jalur. Ya, tidak mungkin orang beriman benci orang beriman yang lainnya. Ya, pasti yang benci juga dia adalah orang yang bertolak belakang. Seperti itulah. Selama bukan kita yang mengambil haknya orang lain. Kalau ada di sini, mohon maaf, saya bahasakan, saya tidak tahu, ya, tapi saya cuma memberikan nasihat saja. Kalau ada di antara anda yang masih ada hak orang lain padanya, segera selesaikan. Jangan tidur malam ini
kecuali sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan kalau seandainya masih ada hakmu atau hak makhlukmu yang belum aku tunaikan, ya ingatkanlah dan mudahkan. Nah, jangan sampai kita meninggal sementara masih ada hak orang lain. Sekecil apapun hak orang itu, walaupun cuma 10 ribu rupiah, 5 ribu rupiah, 1.000 rupiah saja misalnya, atau kita pernah injak sendalnya dan dia tidak suka, atau apalah hal-hal kecil kita pernah pakai pulpennya tanpa izin. Ini kita bicara hal kecil, apalagi hal-hal yang besar gitu kan. Maka itu sudah cukup untuk dia panen pahala kita hari kiamat. Dan kita tidak pernah tahu, mungkin saja dengan satu pulpen yang pernah kita ambil dari teman, mengambil seluruh pahala solat kita. Allahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi menggambarkan orang-orang yang melakukan atau punya masalah dengan manusia di dunia pasti akan muflis pada hari kiamat. Muflisnya bangkrut total, habis semua pahalanya. Ada 2 orang yang sangat bangkrut hari kiamat ya. Yang pertama itu adalah orang yang mencaci maki orang, mengambil haknya orang lain, ya, pernah menggibah, memfitnah dan segala macam, dan tidak sempat minta maaf di dunia. Ini Nabi SAW menggambarkan orang yang bangkrut. Yang kedua adalah orang yang datang membawa pahala bergunung-gunung, sampai Nabi SAW menggambarkan seperti gunung-gunung di Tihama. Ada satu wilayah penuh dengan gunung-gunung batu besar, tapi Allah akan hancurkan seluruh pahala-pahalanya itu menjadi seperti debu yang berterbangan, karena dia sering melakukan perbuatan dosa di saat dia sendirian. Nah, ini 2 kelompok yang akan hancur amalnya hari kiamat. Tapi yang ingin kita titik beratkan yang pertama, jangan pernah punya masalah sama orang lain. Kalau ada haknya orang lain teman-teman, lebih baik kita malu di dunia, minta maaf dan kita kembalikan daripada urusannya di akhirat. Para salafus soleh sangat khawatir kalau punya masalah dengan orang di hari kiamat, karena itu berbahaya sekali. Kita nggak bisa lagi memperbaiki amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hati-hatilah, di dunia kalian bisa beramal belum ada hisab, tapi di akhirat kalian tidak bisa beramal dan ada hisab. Nggak bisa kita perbaikin. Kalau misalnya pahala sholat kita sudah diambil oleh orang, kita nggak bisa kembali sholat lagi buat yang baru, nggak bisa. Berarti sudah hilang itu selamanya. Maka harus hati-hati teman-teman. Jangan pernah lahirkan musuh. Berakhlak mulialah. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan orang gibah, kita gibah. Orang fitnah, kita ikut fitnah. Dia dihukum, kita dihukum. Harus jadi orang yang cerdas. Balas keburukan-keburukan orang itu dengan kebaikan. Biarkan dia buruk, urusan dia. Kita enggak seperti itu. Kita enggak usah ikut-ikutan. Ya. Allah punya cara nanti memperlihatkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, itu tidak butuh waktu yang lama kok. Kalau ada orang suka gosipin bapak ibu, orang fitnah, kita nasihatin, dia nggak mau dengar ya sudah. Tapi Allah punya cara membongkar dia, dan itu tidak lama. Di dunia sebelum akhirat, dan di akhirat kalau dia tidak minta maaf selama dunia, pasti kita akan panen pahalanya. Senyum saja. Ini orang fitnah saya Ustaz, ini orang gibah saya, senyum, balas dengan senyum. Malah bersyukur, hari kiamat saya akan panen pahalanya. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Mereka kalau ada yang menggibah, mereka malah kirimkan hadiah dan mengatakan terima kasih kau sudah berbagi-bagi pahalamu untuk, gitu kan? Jadi enggak usah pegel dengan itu, ya, karena bukan kita sendiri, tapi semua orang. Siapa di antara kita yang belum pernah digosipin orang lain? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Semua orang merasakan itu kan? Maka ini pasti terjadi sebagai ujian dalam kehidupan kita. Tentu cukup banyak bahasan tentang masalah timbangan amal ini. Kalau yang berminat untuk mendengarkan lebih jauh, ada bahasan kami di YouTube, bedah buku kitab Minhajul Muslim, ada bab khusus tentang hari kiamat. Di antaranya bahasan masalah mizan atau timbangan amal ini. Dan timbangan amal ini kalau sudah selesai ditimbang amal baik, amal buruk kita, dan amal baik kita lebih berat, maka secara otomatis kita akan lolos. Kita akan menuju ke haud. Haud itu telaga Nabi SAW yang beliau mengatakan, aku akan mendahului kalian di haudku, dan siapa haudku seluas ya, pandangan mata, dan dipenuhi dengan canteng-canteng atau gelas-gelas untuk minum sejumlah bintang di langit.
Siapa yang minum seteguk dia tidak akan haus selamanya. Ada sebuah riwayat menjelaskan telaga atau haud Nabi SAW itu ya sumbernya dari surga. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke kantara, sebuah tempat di depan surga, baru kita masuk ke dalam surga tentunya. Ya. Tapi kalau orang timbangan buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya, maka dia akan melalui neraka dulu kalau dia adalah orang-orang beriman untuk membersihkan kesalahannya. Disilakan dengan usatul mu'minin. Kalau dia orang kafir, munafik, musyrik, maka tidak ada lagi timbangan amal bagi mereka. Diperlihatkan amalnya iya, tapi tidak ada timbangan. Karena tidak ada gunanya, amal baiknya pun tidak bermanfaat. Tapi diperlihatkan iya. Mereka akan diperlihatkan tapi tidak akan berguna timbangan tersebut. Jadi di hari kiamat itu ada 3 golongan. Ada orang yang lolos tanpa hisab. Ini adalah para nabi-nabi, ya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin akan diuji terus di dirinya, di hartanya, di keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah, tidak ada dosa sedikit pun. Jadi kalau ada orang dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan, itu kebaikan buat dia. Karena pembersihan dosanya sebenarnya dan meringkas umurnya dalam ketaatan. Ini orang-orang yang lolos tanpa hisab dan semoga insya Allah kita termasuk di antara orang-orang ini masuk surga tanpa hisab. Ada golongan kedua, dihisab dulu, ditimbang dulu amalnya, baru masuk surga. Kalau amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Atau dia akan masuk neraka dulu, kalau dia amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Dan ini khusus orang-orang beriman saja. Yang ketiga, orang yang tidak pakai ditimbang lagi amalnya, tapi tetap ada pemaparan, diperlihatkan. Ini amal-amal baiknya, ini amal-amal buruknya. Tetapi amal baiknya tidak akan bermanfaat bagi dia. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik dan orang munafik yang akan kekal dalam api neraka. Tentunya ini seperti itu kurang lebih gambarannya pada hari kiamat. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah potongan terakhir hadis bahwasanya yang paling berat di timbangan amal hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu memiliki banyak sekali substansial, cabang-cabang. Salah satu cabangnya misal senyum, ramah, dermawan, ya, bakti sama orang tua. Pokoknya semua yang baik-baik, maka secara substansial masuk dalam judul induk namanya akhlak yang mulia. Kalau Bapak Ibu lakukan secara substansial, misalnya murah senyum, atau dermawan, atau suka bakti sama orang tua, atau bantu orang susah, apa saja, maka Bapak Ibu akan dapat pahala secara substansial. Setiap amal-amal ini, akhlak-akhlak ini punya pahala-pahala tersendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ekstra. Kalau amal-amal baik ini sudah kita lakukan secara substansial, ada pahalanya masing-masing dan itu sudah cukup untuk ditaruh di timbangan amal hari kiamat. Tapi kalau kita lakukan banyak akhlak-akhlak ini, walaupun mungkin belum semuanya, maka secara global nanti selain secara substansial ada yang memberatkan timbangan amal hari kiamat, secara substansial, secara global pun Allah datangkan lagi pahala ekstra yang menggabungkan semua itu. Ini makna daripada sabda Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di hari kiamat dari amal-amal yang seimbang atau yang bisa mengalahkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia adalah gabungan banyak sekali substansial akhlak yang lain. Jadi kalau kita senyum dengan muslim, kita dermawan, setiap amal-amal ini, akhlak ini punya pahala sendiri. Sudah cukup untuk memberatkan timbangan amal hari kiamat. Akan ditimbang nanti. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan banyak substansial ini, kita senyum, kita ramah, kita bakti sama orang tua, namanya akhlak mulia. Ini ada timbangan lagi sendiri, tambahan daripada substansial ini. Makanya dia akan menjadi amal yang paling berat pada hari kiamat. Karena seluruh substansial akhlak ini akan disatukan lagi ya sebagai tambahan pahalanya yang memberatkan timbangan. Itu makna kenapa akhlak yang mulia adalah sesuatu yang paling berat pada hari kiamat karena gabungan seluruh karakter-karakter yang baik. Hadis selanjutnya nomor 271, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Kathir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Masruq. Ini nama-nama orang sebenarnya.
khusus Al-A'mash ini gelar, ya. Namanya dia Sulaiman bin Mahran rahimahullah. Kalau Abu Wa'il memang anaknya Wa'il dipanggil Abu Wa'il, ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr adalah sahabat, Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi kita bilang radhiyallahu anhuma. Dan sudah pernah saya bilang bagi teman-teman yang pegang buku harus selalu sudah difahami itu, ya. Di sini dalam bahasa Arabnya perhatikan an Abdullah bin Amr, tidak ada kalimat radhiyallahu anhuma, tapi selalu saya ucapkan itu. Kenapa? Karena kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah mengatakan tentang sahabat, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi termasuk adab kita kepada para sahabat, kita doakan mereka dengan doa ini walaupun tidak tertulis di buku kita. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bukanlah seorang yang keji dan tidak pula mengejikan diri. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Saya ingin menitik beratkan dulu makna kalimat di sini karena ada dua kalimat di sini yang digunakan dalam hadis, fahishan dan mutafahisha, ya. Ada ditulis situ penjelasan kata al-fahsyu, sesuatu yang sangat buruk seperti dosa dan kemaksiatan. Sementara al-fahish ada alifnya, setelah fa ada alif. Seseorang yang mengucapkan perkataan dan ungkapan yang sangat keji secara terang-terangan. Suka caci maki, berkata kasar, ngangkat intonasi suaranya besar dan menjatuhkan orang lain gitu. Sementara al-mutafahish, ya, seorang yang berusaha dan sengaja berbuat keji untuk merusak perangainya. Dan ini yang digunakan kalimatnya dalam hadis. Nanti tentu kita akan syarah atau jelaskan lebih jauh insyaallah. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat anjuran agar berakhlak mulia serta memuat penjelasan akan keutamaan pelakunya. Sesungguhnya Nabi SAW mustahil mengucapkan perkataan yang rendah dan hina, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Baik teman-teman, kita masuk kepada syarah hadis seperti biasa. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma adalah salah satu dari perawi hadis yang banyak dari kalangan laki-laki sahabat, ya. Ada 4 sahabat, semua dimulai namanya Abdullah, dikenal dengan perawi-perawi hadis. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Ini salah satunya. Dan ini semua hampir setara umur-umur mereka. Waktu pertama Nabi SAW hijrah atau pertama Islam, mereka masih sangat kecil. Sampai waktu Nabi SAW meninggal, umur mereka juga masih sangat muda. Makanya mereka hidup di waktu-waktu yang cukup panjang dan cukup banyak muridnya dari kalangan tabi'in. Beliau menceritakan tentang sifat Nabi SAW. Siapa sih Nabi SAW itu dan bagaimana tergambarkan akhlak yang mulia pada diri beliau. Salah satu yang menggambarkan orang itu akhlaknya baik, kalau dia bisa mengontrol lisannya. Kalau kita pernah dengar orang berkata kasar tanpa sebab, gak ada sesuatu yang memicu itu. Kalau ada orang misal tiba-tiba jalan terus dikebukin oleh orang yang tanpa sebab, lalu dia tiba-tiba marah, ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, ada orang subhanallah begitu, tanpa sebab selalu yang keluar kata-kata kasar. Kata-kata yang tidak menunjukkan dia itu berkualitas, ya. Atau dia bahasakan lain rendahan sekali. Karena selalu yang keluar kata-kata kasar, ya, nama-nama binatang,
apalah dengan sedikit kecewa saja sudah keluar semua ini. Bahkan seringkali mencaci maki dirinya sendiri. Ya. Mungkin karena dia terbiasa dengan perangai buruk ini, dia mau pakai sendal, misal keliru, dia sendiri yang keliru. Cukup untuk dia buat caci maki dirinya sendiri. Atau dia caci maki anggota tubuhnya. Atau misalnya pintu ditiup angin, sudah cukup membuat dia marah sama pintu. Misalnya. Ada orang begitu kan kadang-kadang. Jadi dia marah pada hal-hal yang bukan pada tempatnya. Ya. Dan banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Ya. Selalu yang ada adalah sikap-sikap yang tidak baik. Tergesa-gesa dalam hal-hal yang buruk seperti ini. Lalu Abdullah bin Amr menggambarkan ada dua hal yang berhubungan dengan Nabi SAW dihitung punya akhlak mulia. Dan sesuai dengan surah Al-Qalam ayat 4, Allah memuji Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad kau punya akhlak yang mulia. Salah satu yang menonjol dari akhlak beliau, lisannya Nabi enggak pernah mengucapkan kalimat rendah. Enggak pernah sama sekali. Enggak ada rendahannya. Rendah itu maksudnya apa? Terlalu intonasi terlalu tinggi kasar atau kata-kata yang membuat orang lain sakit hati. Menghina dia ataupun seperti apa, itu tidak pernah dari Nabi SAW. Dan yang ada adalah beliau membalas, kalaupun ada orang berbuat buruk, dibalas dengan kata-kata juga, tapi kata-kata itu sudah cukup sebenarnya bermakna juga mendoakan keburukan itu. Contoh misal, waktu Nabi SAW lagi jalan sama Aisyah radhiyallahu anha, lalu ada beberapa pendeta Yahudi lewat, lalu bilang, Assam alaikum. Bukan assalam, assam. Assam artinya kematian buat kalian. Ya. Jadi bedanya cuma ada alifnya ya. Assalam kan alif, lam, sin, lam, alif baru mim kan. Assalam berarti keselamatan. Kalau assam, alif, lam, sim, alif langsung mim. Artinya kematian. Beda sedikit. Rupanya pendeta Yahudi ini pikir Nabi nggak dengar. Jadi mereka bukan doakan baik, mereka bilang assam alaikum. Aisyah dengar, Aisyah marah. Lalu Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, semoga assam untuk kalian, kematian buat kalian dan laknat Allah. Marah. Karena kok berani benar mereka hina Nabi gitu kan. Lalu Nabi SAW balik ke Aisyah pertama, bukan ke Yahudi itu. Hai Aisyah, pelan-pelan lah. Gitu. Kata dia, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan, kesantunan kecuali akan menghiasinya, dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan dan kesantunan kecuali akan merusaknya. Artinya biar kau benar, kapan kau berkata buruk, orang akan nilai kau buruk nanti dari kata-kata itu. Jadi nggak perlu balas begitu. Lalu Nabi SAW bilang, wa alaikum, balas ke orang Yahudi. Apa artinya wa alaikum? Kalau nggak tahu ini saya nggak mau datang lagi di Kelapa Gading. Untuk kamu juga gitu kan? Kan kita bilang assalamualaikum keselamatan buat kalian. Kita bilang waalaikumsalam dan untuk kalian juga kan gitu. Jadi waktu orang Yahudi bilang assalamualaikum kematian buat kalian, Nabi nggak emosi nggak apa. Nabi cuma bilang waalaikum. Bisa tangkap secara substansial. Sebenarnya Nabi sedang menghardik mereka. Tapi Nabi nggak perlu mencak, marah-marah enggak. Waalaikum. Untuk kalian juga. Tapi santun ngomongnya. Lalu Nabi SAW bilang apa? Ingatlah wahai Aisyah. Doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah. Artinya biar mereka bilang kematian buat kalian hai muslimin. Allah hancurkan kalian. Tidak ada gunanya. Allah nggak terima. Tapi doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Jadi pada saat mereka bilang kematian buat kalian, Allah nggak terima. Pada saat kita bilang dan untuk kalian, Allah terima. Justru kebinasaan buat mereka. Lihat bagaimana kebijakan Nabi SAW membalas dengan bijak. Walaupun balasannya sebenarnya tepat sasaran. Ya. Kadang-kadang kalimat-kalimat santun yang menyinggung ini lebih menyentuh dan lebih tanda kutip saya menyakitkan bagi orang yang sedang kita balas, gitu ya.
Kalau ada orang teman-teman memang sengaja memancing emosi kita, kalau kita tetap tenang, itu makin membuat dia jengkel karena targetnya kita harus marah. Hah? Jadi kalau kita tidak balas dengan emosional, dia malah bingung. Karena orang yang gini teman-teman, setiap perbuatan yang kita mau lakukan, apa niat kita, tujuannya apa, Allah sampaikan niat itu. Misal kita bertutur kata yang baik, kita niatnya untuk mengambil hati orang itu, akan sampai tujuan itu. Kalau orang bertutur kata dengan niat misalnya menjatuhkan orang lain, maka akan sampai tujuan itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan niat seseorang, gitu kan? Jadilah orang yang dewasa, bijaksana dan baik dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalaupun kita mau membalas, tapi balas dengan cara-cara yang benar, gitu kan? Tapi sampai pada target. Itu yang saya pernah ceritakan, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau dicaci maki oleh orang, gitu kan? Setelah dicaci maki oleh orang pun, ya, maka muridnya datang mengatakan, si fulan menggibah anda. Muridnya datang, berharap gurunya marah, gitu kan? Ternyata Abdullah bin Mubarak baru saja beli kurma pakai ada tangkainya, lalu dia bilang, bawa ini ke orang itu, sampaikan salam saya dan bilang, terima kasih ya, kamu sudah bagi-bagi pahalamu, dan sebagai balasannya ambil kurma ini. Sebenarnya ini menyakitkan sekali untuk orang yang sedang dijadikan target, tapi santun caranya. Gitu kan? Bahkan ada di antara salafus saleh lebih baik daripada itu lagi. Maksudnya mereka membalas tapi dengan hal yang bukan balasan yang untuk menyakitkan. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah disampaikan oleh murid-muridnya, ada si fulan, kebetulan di masa hidup beliau ada orang yang tidak suka sama beliau, padahal ini ulama besar. Ada orang yang juga di level dakwah, rupanya entah kenapa tidak cocok apa segala macam, caci maki. Selama hidup selalu berjalan begitu, dan ini selalu mencari kesalahannya Ibnu Taimiyah. Beliau tidak pernah balas. Terkenal di kalangan muslimin bahwasanya si fulan ini benci sama si fulan, gitulah. Padahal sama-sama dai. Nah, waktu si fulan ini mati, meninggal yang si pencaci maki ini, salah satu murid Ibnu Taimiyah datang lalu berkata, wahai imam, wahai guru kami, kiai, ustadz, gitu kan, si fulan musuhmu telah meninggal dunia, terimalah berita gembira. Tiba-tiba Ibnu Taimiyah marah sama muridnya. Lalu seraut wajahnya berubah, lalu dia mengatakan, apakah engkau menyampaikan kepadaku berita gembira tentang kematian seorang muslim? Ayo kita ke rumahnya sekarang. Lalu Ibnu Taimiyah ajak murid-muridnya datang ke rumah tadi yang musuhnya itu, yang selalu caci maki. Lalu dia mengatakan kepada istri sama anaknya, sesungguhnya mulai hari ini aku pengganti ayah kalian. Dia bilang sama anak-anaknya, semua kebutuhan kalian di tangan saya. Karena ini tadi musuhnya, dia mengambil alih, dia balas dengan akhlak yang mulia. Nah, itu yang dianjurkan dalam Islam. Kalau kita sekarang subhanallah kadang-kadang ada masalah kecil sama orang, turun temurun itu diwariskan. Ingat ya, itu jangan teman sama dia itu. Padahal masalah dia pribadi, anak-anaknya semua begitu. Yang lebih parah kadang-kadang kekerabatan ini. Saya temukan ada kasus di keluarga kami, itu adik kakak punya masalah nih. Itu diwariskan karena mereka punya masalah, dan ini jelas yang satu salah, yang satu benar. Tapi yang benar pun semestinya tidak perlu melakukan itu ya. Tapi menanamkan kepada anak-anak mereka untuk saling benci. Akhirnya anak-anak yang tidak mengerti apa-apa membenci kekerabatan dan putus silaturahim. Dan ini bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada dosa yang Allah segerakan di dunia siksanya sebelum akhirat kecuali dua, kezaliman dan memutus silaturahim. Orang wariskan itu kadang-kadang. Ya. Juga bagi yang bercerai suami istri, cukupkan lisan teman-teman. Jangan selalu ceritakan keburukan pasangan. Karena dengan kita ceritakan keburukan orang, kita sebenarnya sedang menceritakan keburukan kita, gitu kan? Tidak perlu. Udah kita nggak cocok, cerai, selesai, tutup mulut kita udah. Orang mau ngomong apa terserah. Kita sekarang mulai hidup kita baru. Memang karena kita nggak cocok. Kalau ada yang tanya, kenapa begini ini? Oh, saya tidak cocok karena ada begini saja. Udah, jalani. Nggak usah kita sana sini semuanya menjelekkan dia. Akhirnya mungkin tadinya kita benar, akhirnya kena banyak ngomong, jadi salah. Kan gitu. Ingat, mahkamah Allah sangat adil pada hari kiamat.
Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, kalau ada seseorang dizalimi di dunia, kata Nabi SAW, ya, maka kalau orang yang sedang terzalimi tidak membalasnya di dunia, maka dia akan mengambil haknya full pada hari kiamat. Datangkan orang yang menzalimi ini, lalu diambillah semua senilai perbuatan dia, ya, dosa dia diambil dari pahalanya, sholatnya, hajinya, apa segala macam. Kalau dia membalas di dunia, orang yang terzalimi membalas, maka pada hari kiamat Allah pertemukan balasannya dia dengan perbuatan jahatnya orang yang menzalimi dia. Kalau ini seimbang, misal di dunia dia difitnah segala macam, lalu dia laporkan, dipenjara lah, misal contoh, maka antara perbuatan kezaliman dengan balasannya sudah seimbang, hari kiamat orang ini nggak dihukum lagi. Karena sudah dibalas di dunia, paham nggak? Kalau seandainya orang yang terzalimi membalas lebih kurang daripada kezaliman orang yang berbuat zalim, maka dia tetap akan menerima sisa dari kadar kezaliman orang itu dalam bentuk pahala. Tapi sebaliknya, perhatikan di sini yang bahaya teman-teman. Kalau seandainya orang yang terzalimi itu membalas lebih besar dari perbuatan orang yang berbuat zalim. Misal kadar kezalimannya dia gibah misalnya, dia gunjing, misal kadar dosanya 10, misal. Rupanya orang yang terzalimi ini membalas dengan 20 nilainya. Maka hari kiamat yang selisih 10 akan diambil dari orang yang terzalimi dikasih orang yang menzaliminya. Ini bahaya. Ya. Jadi orang pribadi-pribadi yang unggul jangan balas keburukan dengan keburukan. Ini manfaatnya kita belajar bab akhlak hari ini. Jadi orang-orang yang baik. Saya tidak bicara hari ini ke belakang. Saya bicara hari ini ke depan. Setiap kita ta'lim teman-teman bab baru, kita akan siap terapkan itu dengan izin Allah SWT ke depan. Yang lalu kita tidak bicara. Karena yang lalu kalau buruk kita istighfar, bertobat kepada Allah. Manusia wajar berubah menjadi lebih baik, kan? Yang tidak baik itu kalau kita berubah jadi lebih buruk. Seperti itulah. Maka ini juga sebuah ibrah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan. Kita mulai dulu dengan kalimat ini. Bukanlah seseorang, Nabi SAW bukanlah seseorang yang keji. Saya sudah bacakan tadi makna penjelasan kata fahish adalah seseorang yang mengucapkan perkataan dan ungkapan yang sangat keji secara terang-terangan. Makna lainnya suka berantem. Dipicu sedikit berantem. Jadi tidak bisa mengontrol dirinya. Itu berarti fahish. Jadi tidak boleh sebenarnya. Jangan kita balas. Kalau kita pun terzalimi, tadi saya sudah bilang, dan kita balas, kalau kadar pembalasan kita seimbang masih mending. Tapi ruginya kita nggak dapat balasan untuk dia di akhirat. Di dunia balasannya ringan teman-teman. Di akhirat itu berat. Lebih baik kalau orang mau dihukum, sekalian dia dihukum di akhirat. Allah lebih tahu. Gitu kan? Daripada kita selesaikan di dunia. Dan ingat, siapapun yang berbuat kezaliman di dunia, Allah punya cara menghukumnya. Tidak usah kita habis waktu dan energi untuk urus orang seperti ini, nggak usah. Kita melangkah ke depan, buku amal kita sedang dibuka hari ini, saya butuh isi dengan amal soleh. Nggak usah kotorin dengan hal-hal yang lain. Sibuk membalas ini, sibuk membalas itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Allah Maha melihat. Di sini perkataan ungkapan atau perkataan yang sangat keji adalah perkataan-perkataan buruk, ya, yang orang bisa menilai dia negatif, ya. Di antaranya intonasi yang tinggi atau kosakata yang buruk, gitu kan. Lalu ditambah juga dengan terang-terangan, artinya terekspos perbuatan dia itu, terekspos perbuatan tersebut, ya. Ini bukan sifat Nabi SAW. Jadi Nabi tidak pernah berkata begitu. Sampai pernah Nabi disakitin orang-orang munafik. Jelas-jelas disakitin. Dituduh Aisyah istrinya berzina sama Safwan. Kemudian setiap kali turun wahyu Nabi sampaikan pergilah jihad. Apa ini Muhammad ngajak-ngajak jihad lagi musim panas. Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang. Kau tidak adil hai Muhammad. Kata-kata yang kasar.
Nabi SAW pernah pulang dari peperangan, jangan nanti kalian akan lewati sebuah mata air, jangan ada yang sentuh ya, tunggu saya datang kata Nabi. Ternyata ada orang berapa munafik datang ke sana sengaja mereka buat datang ke mata air itu lalu mereka sengaja minum. Akhirnya airnya hilang. Waktu Nabi SAW datang, Nabi lihat, Nabi mengatakan, ya, sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Ya, lalu Nabi SAW berdoa. Kemudian beliau meludah ke arah mata air itu. Ingat, ini ludah Nabi. Ya. Kemudian mata air terjadi gemuruh suara yang besar keluar mata air itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka tidak melanggar titahku, ini akan menjadi sebuah lautan yang besar. Ini di wilayah Tabuk ya. Dan subhanallah mata air Nabi itu yang Nabi sebutkan dalam riwayat itu sampai hari ini di kota Tabuk. Seluruh Tabuk perkebunannya, masyarakatnya minum dari mata air itu. Kata Nabi SAW, kalau mereka tidak melanggar, tidak sengaja mengambil air itu sebelum saya datang, maka akan menjadi lautan yang bisa menghidupi seluruh jazirah Arab. Tapi seperti itulah. Cuma Nabi SAW kalaupun disakiti, kadang-kadang di depan Nabi, di depan para sahabat, mereka sengaja menyakiti. Sampai seringkali Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat tegas mengatakan, ya Rasulullah, tebas lehernya. Ditahkan saja saya tebas lehernya nih. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Hai Umar, hai Khalid. Ya, dalam beberapa riwayat berbeda. Satu kali Khalid, satu kali Umar. Jangan. Nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Kita udah tahu akhlaknya, sudah kita tahu. Kita tinggal jaga muamalah sama dia. Tapi jangan orang nilai kita negatif. Ini berarti teman-teman sekalian menjaga nama baik kita penting. Jangan sengaja, walaupun kita benar, kita mencak-mencak marah-marah sana sini, akhirnya membuat orang lain nilai kita jadi negatif nanti. Nggak perlu, nggak usah. Allah Subhanahu Wa Taala punya cara menghukum dan membongkar orang-orang jahat. Nggak usah khawatir soal itu. Kemudian dikatakan wala mutafahisha. Dan mutafahish sudah kita jelaskan tadi maknanya, seseorang yang berusaha dan sengaja berbuat keji untuk merusak perangainya. Artinya menjadi sebuah pola. Setiap hari yang dia fikir siapa lagi yang dia musuhi, siapa lagi yang dia ajak berantem. Ada orang begitu subhanallah. Tidak cukup dengan satu dua orang punya masalah, hampir semua orang masalah sama dia. Saya pernah temui orang, hampir satu kantornya dia tidak suka. Lalu siapa yang benar? Kau atau satu kantor ini kan gitu. Ada orang saya pernah temuin satu keluarganya buruk semua. Lalu yang benar keluargamu tuh kamu ini. Karena semua orang, si fulan oh nggak baik tuh, si fulan oh nggak baik, semua orang nggak baik. Lalu yang baik kamu sendiri, kan aneh. Ini jadi tanda tanya ini. Kalau seandainya ada orang punya masalah sama satu orang, dua orang saja, yang lainnya tidak, mungkin masih bisa kita nilai ini orang benar. Tapi kalau semua orang, pernah gak ketemu orang kita bicara sama dia, terus setiap kita bicara tentang orang pasti buruk di mata dia. Kadang-kadang sampai pada tingkat benda mati pun buruk sama dia. Kita mau beli tas ini, oh jangan, gak bagus tuh. Urusannya apa sama dia? Kan? Gak ada urusan sama dia. Mungkin bagus di mata orang ini kan. Kecuali kalau dasarnya memang itu benda rusak atau apa. Ada orang kadang-kadang gitu, kita beli mobil misalnya, beli motor, merek tertentu, kita suka. Dia nggak suka itu, dia datang, kenapa beli ini nggak bagus? Lo duitnya orang, maunya dia gitu kan. Apa urusan sama kamu? Tapi ada orang begitu. Beli baju, kenapa kau pakai baju itu nggak bagus? Padahal sebenarnya nggak ada pelanggaran agama situ. Nggak usah campurin. Orang mau pakai baju warna apa terserah, kecuali ada pelanggaran agama. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ngapain pusing? Gitu. Orang makan restoran itu kenapa di situ nggak bagus, di sini aja. Nggak usah, nggak perlu. Kecuali kita ditanya, menurut kau restoran mana yang bagus? Oh kalau saya bagus di sana. Saking luar biasanya Nabi SAW itu, beliau bukan cuma berakhlak mulia kepada orang-orang, tidak pernah menjerumuskan dirinya sehingga orang menilai negatif. Sampai pada tingkat kalau dihidangkan makanan, para sahabat bisa faham Nabi nggak suka kalau Nabi nggak sentuh saja. Dan mereka menggambarkan Nabi SAW tidak pernah menjelek-jelekkan makanan, kalau beliau tidak suka maka beliau cukup tidak menyentuhnya. Para istri Nabi pun berkata, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu dari perubahan raut wajah beliau. Alaihissalatu wassalam. Begitulah kurang lebih akhlak. Itu dikatakan di sini
Nabi itu tidak pernah fahish ataupun mutafahish. Tidak pernah berkata-kata yang tidak baik, tidak pernah juga membuat orang menilai beliau tidak baik, menjaga nama baiknya, ya. Lalu dikatakan wa kana yaqul, dan Nabi selalu berpesan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah orang yang berkualitas di antara kalian orang yang baik akhlaknya. Jadi yang bisa dinilai di sisi Allah orang itu baik, di sisi manusia layak jadi suami, layak jadi istri, layak jadi teman, partner bisnis, tetangga, apalah semua adalah orang yang paling baik akhlaknya, perangainya. Tutur katanya baik, orang juga dia juga baik sama orang-orang, dia dermawan, itulah orang yang paling layak dijadikan sebagai tolak ukur. Itu makna daripada penutupan hadis tadi. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Yazid bin Al-Ha'ad mengabarkan kepadaku, an Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, radhiyallahu anhum. Ya, saya bilang anhum karena ini anak sama ayah atau cucu, ayah sama kakek ini sahabat, ya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Fasakata al-qaum fa'adaha marrataini aw thalathan. Qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa ia mendengarkan Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. Maka orang-orang pun diam. Beliau lalu mengulangi hal tersebut atau mengulangnya ucapan itu hingga 2 atau 3 kali. Mereka lalu berkata para sahabat, ya Rasul, iya wahai utusan Allah. Maksudnya iya, beritahukan kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat kabar gembira bagi mereka yang berakhlak mulia. Karena di hari kiamat kelak ia akan memperoleh kedudukan yang paling dekat dengan Nabi SAW. Maka adalah kabar yang lebih menggembirakan. Adakah kabar yang lebih menggembirakan daripada kabar ini? Oleh karena itu selayaknya kita berusaha menjadi orang yang akhlaknya paling baik. Kita masuk ke syarah hadis. Yang pertama yang kita mau ambil pelajaran dari sini, salah satu yang harus menjadi target kita adalah meraih cinta Allah dan Rasulnya. Dan itu harus di atas cinta manusia. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tercerminkan dari mematuhi perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Kapan orang melakukan itu? Karena dia tahu Allah sebagai pencipta dan dia berharap agar bisa mendapatkan cintanya. Begitu juga Rasulullah SAW sebagai utusan dan dia ingin meraih cintanya. Maka secara otomatis dia akan menjadi orang yang paling sempurna imannya, mendapatkan kelezatan iman. Karena kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang pasti akan mendapatkan kelezatan iman, kenikmatannya. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Gitu kan? Banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, terutama ridwanullah alaihim, orang-orang yang mulia setelah Nabi SAW, dan juga para murid-murid mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Di antaranya para sahabat, kalau ada ayat-ayat Al-Quran turun, maka mereka segera mengaplikasikannya. Karena bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sifatnya perintah mereka kerjakan, apa yang sifatnya larangan mereka melakukan. Ya, sampai mereka berlumba-lumba dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Begitu juga dengan mereka mengaplikasikan dengan mencontohkan bagaimana mencintai Nabi SAW. Baik dengan mengikuti perintah beliau ataupun mendahulukan beliau dari segala
kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada di antara sahabat pada saat Nabi SAW butuh rumah untuk Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum, dan pada saat itu masjid Nabi ada di tengah-tengah kota Madinah, di sekitarnya rumah Nabi dan para istrinya. Maka ada orang-orang Ansar, kalau saya tidak salah ini Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, beliau sangat dermawan. Maka beliau punya rumah itu berada pas di sebelah masjid Nabi. Pada saat itu kayak tempat yang paling strategis. Harganya jadi mahal, tempatnya juga sangat mulia karena di sebelah rumahnya Nabi. Maka dia memberikan kepada Nabi SAW rumah itu karena Nabi lagi butuh untuk Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian dia pun tinggal di pinggir kota Madinah. Ya, ini karena bentuk cintanya kepada Nabi alaihissalam, gitu kan. Nah ini termasuk juga dalam bentuk cinta aplikasi ini membela Allah dan Rasulnya pada saat ada orang-orang yang mencaci dan menghina, gitu kan. Misalnya mencaci maki Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, atau meragukan dan menghardik ataupun mencelah janji-janji Allah tentang surga, tentang bidadari, tentang bidadara dan seterusnya. Maka ini semua kita harus berdiri sebagai orang yang mencintai Allah untuk membela Allah dan Rasulnya, gitu kan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tentang citra beliau, nama baik beliau, semuanya ini harusnya tentu dijaga, ya, bagaimana seseorang melakukan itu. Imam Malik rahimahullah mengaplikasikan, tadi kan saya bilang cukup banyak contoh dalam aplikasi ini, dan masing-masing orang punya upaya untuk menambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Imam Malik rahimahullah punya ciri khas sendiri, karena beliau adalah dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrah, maksudnya Madinah, karena beliau ulama besar dan termasuk salah satu penulis buku hadis yang masyhur, Muwatta Imam Malik, masuk dalam salah satu dari 9 buku hadis rujukan dunia, ya. Imam Malik rahimahullah setiap kali ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, maka beliau selalu pakai baju bersih, pakai minyak wangi terbaiknya, menggunakan siwak, menjaga bau mulutnya, gitu kan. Dan beliau sendiri kalau jalan dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi, beliau tidak pakai sendal. Sebagai bentuk menghormati Nabi SAW. Itu ijtihadnya, aplikasinya dia, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana beliau setiap kali menyampaikan hadits Nabi SAW, beliau dalam kondisi wangi, bersih. Selain itu wahyu dari Allah juga karena mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, ya, seperti itulah kurang lebih. Begitu juga dengan para salafus saleh yang lain, bagaimana mereka sangat menghormati Nabi SAW dengan cara-cara yang mungkin aplikasinya itu ijtihad pribadi. Iyas al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah belajar dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, tadi yang kita sebutkan, ya, pembantu Nabi SAW. Di akhir hidupnya Anas bin Malik, di umur 90 tahun lebih, semua rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Dia pernah, Anas bin Malik mau makan apel, punya apel beberapa buah. Dia lihat ada Iyas, muridnya, dia kasih Iyas al-Muzani satu apel itu. Biasa muslim berikan muslim yang lain. Tapi Iyas al-Muzani waktu itu sudah menjadi ulama juga, murid-muridnya banyak di Irak. Dan ini Anas bin Malik tentu gurunya para ulama, kena sahabat Nabi. Waktu dikasih apel, dia cium-cium apel itu. Si Iyas ini mencium-cium apel itu, bukan dimakan nama dia. Murid-muridnya heran, ini sikap gurunya kok aneh gitu. Lalu mereka tanya, kenapa anda mencium apel yang dikasih oleh Anas bin Malik? Maka bentuk aplikasi cintanya kepada Rasulullah SAW, dia bilang begini, bagaimana saya tidak menciumnya, sementara apel ini saya terima dari tangan yang pernah menjama atau bersalaman dengan tangan Nabi SAW. Nanti Anas bin Malik ini kan pembantu Nabi, dia pernah siapkan perlengkapan Nabi, dia pernah salaman sama Nabi, dia segala macam, maka mulia ini. Seperti itulah mereka bentuk aplikasi ijtihad pribadinya, ya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau di zaman kita sekarang adalah bagaimana kita memuliakan hadis Nabi SAW, kita mengaplikasikannya, kita membela nama baiknya beliau, gitu kan. Termasuk teman-teman kalau kita datang ziarah ke kuburnya, ke masjidnya, kita menghormati dengan tidak mengangkat suara, tidak ribut, ya. Membaca salawat kepada Nabi SAW dengan baik dan santun, ya. Seringnya membaca salawat kepada beliau alaihissalam, dan ini termasuk bagian daripada bentuk cinta kita, terutama di hari Jumat, terutama di
hari Jumat. Dan ini satu hal yang sangat baik. Saya tidak tahu tentang kesahihannya, tapi kisah ini masyhur tentang Sultan Abdul Hamid, salah satu sultan yang masyhur di kalangan kerajaan Uthmaniyah. Terkenal orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Dan dia banyak punya aplikasi dalam melakukan, dan mungkin orang tidak terfikir. Di antara yang dinukil kisahnya adalah beliau sering merajut sapu sendiri dengan tangannya. Padahal dia khalifah, dia raja waktu itu. Dan Uthmaniyah termasuk kerajaan yang Islam yang paling besar menguasai dunia di zamannya gitu kan. Dia sering merajut sapu, khusus sapu itu untuk menyapu kuburan dan rumah Nabi SAW. Dia rajut dengan tangannya sendiri. Dia suruh pengawal-pengawalnya bawa ke sana khusus untuk bersihkan rumah dan kuburan Nabi SAW. Kalau sudah rusak sedikit, sudah mulai itu diganti sama dia rajut lagi sendiri. Sampai dia pernah panggil sekretarisnya lalu dia mengatakan, ini yang menukil kisah, ya, dia mengatakan bahwa apakah kau tahu apa yang sedang saya kerjakan? Kata sekretarisnya, Anda sedang merajut sapu. Tidakkah kau tanya kenapa saya lakukan ini? Kata sekretarisnya, iya. Saya heran kenapa Anda merajut sapu sendiri. Padahal Anda bisa memerintahkan siapa saja di kerajaan yang luas ini untuk membuatnya. Gitu. Lalu kemudian dia buka, ada rupanya sapu sebelumnya sudah mulai agak tua menurut dia. Dia perlihatkan. Dia bilang, apakah kau tahu ini sapu? Dia bilang, iya saya tahu sapu. Kau tahu nilainya? Dia bilang tidak. Saya tidak tahu. Dia bilang ini saya sudah rajut. Sebenarnya sekretarisnya tidak tahu. Jadi Sultan Abdul Hamid ini suka kalau buat diam-diam dia utus satu orang pergi ke sana. Orang-orang dekatnya pun tidak tahu untuk nyapu kuburan Nabi SAW. Maka dia bilang ini saya sudah buat bertahun-tahun. Setiap kali rapuh saya pasti ganti dengan yang baru. Dan ini saya buat khusus untuk kuburan Nabi SAW sebagai bentuk cinta kepada beliau. Contoh saja gitu kan. Jadi bagaimana dia beristihad walaupun Nabi sudah meninggal, dia masih bisa meraih cinta Nabi dengan cara mengurus rumahnya, gitu kan? Dan ini juga sudah dicontohkan oleh beberapa kaum salaf dulu. Ada di antara mereka yang berkhidmah di Masjid Nabawi untuk membersihkan masjid dan juga membersihkan kuburan Nabi SAW. Tentu di zaman kita sekarang agak sulit ya, tapi ini contoh aplikasi orang dalam menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga pernah mencontohkan salah satu bentuk aplikasi adalah membaca salawat pada Nabi SAW sehari 1000 kali. Rutin. Ya, Sultan Abdul Hamid selalu melakukan itu. Satu hari dia lupa. Tidak genap 1000 dia tidur. Gitu. Lalu kemudian tiba-tiba ada gemuruh di depan istananya. Masuklah sekretarisnya lalu berkata kepada dia, ada orang di luar yang mau ketemu sama Anda. Kemudian berkatalah dia, kenapa orang itu? Mungkin ada kebutuhannya, penuhi saja. Kata sekretarisnya, enggak, dia mau minta ketemu sama Anda. Kami sudah coba kasih segala macam hal, dia tidak mau. Tetap dia mau masuk. Dan dia mengatakan Anda punya utang kepada dia. Sangat Muhammad heran, tidak pernah utang sama orang. Suruh masuk. Lalu ditanya, kenapa? Ada apa dengan kamu? Dia bilang, Anda punya utang dengan saya, wahai Sultan. Kata Sultannya, bagaimana bisa saya punya utang ini? Dia bilang ceritanya, karena saya punya utang sama orang lain, dan saya tidak bisa bayar. Saya sekarang ditagih, saya punya kebutuhan mendesak, harus selesaikan utang saya. Dan saya tidak tahu lagi harus buat apa. Maka yang saya lakukan, kata orang itu, ini tidak dikenal Rasulullah. Dia bilang, saya lakukan, saya berijtihad. Saya setelah berdoa kepada Allah SWT, saya membaca salawat untuk Nabi SAW. Dan saya meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salawat saya itu penyebab saya dibantu. Lalu kemudian saya mimpi semalam, kalau Rasulullah datang kepada saya dan mengatakan, pergilah kepada kekasihku Abdul Hamid. Ya. Kemudian bilang sama dia, lunasi utangmu. Dan kalau ditanya apa buktinya, kalau kau mimpi saya, bilanglah dia semalam biasa dia baca salawat 1000 kali, sekarang kurang. Ya, itu sebagai buktinya. Pada tadi malam dia lupa, tidak sampai 1000 gitu. Maka waktu diucapkan itu,
Sultan Abdul Hamid ini kemudian tiba-tiba mengatakan, apa yang Rasulullah SAW bilang dalam mimpimu? Dia bilang, sampaikan kepada kekasihku Abdul Hamid. Lalu dia keluarkan hartanya, dia kasih kepada orang tersebut. Terus dia suruh ulangi lagi, dikasih lagi harta. Sampai hampir habis hartanya, dikasih kepada orang tersebut. Lalu kemudian sekretarisnya mengatakan, harta anda akan habis. Dia bilang, ketahuilah, kalau seandainya dia minta seluruh harta saya, hanya karena dia menyampaikan Rasulullah sebutkan saya kekasihnya, sudah cukup saya bayar semuanya. Jadi seperti itu. Dan itu contoh banyak sekali berhubungan dengan masalah aplikasi cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan insya Allah termasuk kita berharap dengan kita menjelaskan hadis-hadis beliau begini sehingga orang jadi faham. Kita pun Bapak Ibu duduk mendengarkan lalu mengaplikasikan, ini termasuk bentuk cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Ini yang bisa diambil juga pelajaran daripada hadis tadi ya. Kemudian pelajaran yang lain, maukah kalian, kata Nabi SAW, aku beritahukan orang yang paling aku cintai di antara kalian. Sudah kita jelaskan masalah cinta tadi panjang lebar. Dan yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. Salah satu makna tempat duduk adalah sering bertemu dengan Nabi SAW atau istananya dekat dengan istana Nabi SAW. Ya, kalau misalnya, ini contoh rasional saja. Di komplek perumahan ini, ada satu orang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, tinggal di salah satu blok di komplek ini. Saya tidak tahu seperti apa blok-blok di komplek ini, tapi misalnya ada blok A misalnya, di situ ada satu tokoh masyarakat sangat dihormati. Pasti saya yakin ada kebanggaan tersendiri kalau orang punya rumah di sebelahnya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya di blok A, sebelahnya bapak ini, sebelahnya ibu ini, karena dianggap dia tokoh yang punya nama yang harum di tengah-tengah masyarakat. Jadi makin dekat tinggalnya sama dia, makin merasa ada kebanggaan gitu kan. Atau kita menjadi teman spesialnya dia, maksudnya sering komunikasi, sering dekat segala macam. Ini pasti punya kedudukan. Nah, tentu sebuah kebanggaan yang luar biasa di kehidupan abadi di akhirat nanti kalau kita dekat dengan Nabi SAW dan satu seluruh penghuni surga miliaran orang tahu, oh ternyata fulan dekat dengan Nabi SAW. Itu kebanggaan, dan ini sifatnya abadi, bukan kayak kita tadi di dunia. Misalnya tokoh masyarakat itu pindah tempat, ini enggak. Maka ini kedudukan tersendiri. Siapa yang sangat dekat duduknya dengan Nabi SAW, maka Nabi ingin menarik perhatian para sahabat. Dan ini pelajaran ketiga. Nabi SAW punya satu metode dalam menyampaikan wahyu, yaitu jazbul intibah, menarik perhatian audiens dengan cara melempar pertanyaan, berharap mereka bertanya kembali tentang apa yang Nabi SAW tanyakan. Seperti di sini Nabi bilang, orang yang paling dekat, orang yang paling aku cintai dan dekat keluarnya pada hari kiamat, ya, di antara kalian. Tapi Nabi nggak jelasin siapa mereka. Sahabat diam semua, seakan-akan mereka nunggu jawabannya. Nabi ulangi lagi 2 kali. Ada orang-orang yang dekat kedudukannya sama orang yang paling aku cintai dan kedudukannya dekat sama aku pada hari kiamat. Nabi nggak jelasin. Nabi berharap ada di antara sahabat yang bertanya. Rupanya setelah 2 atau 3 kali Nabi bertanya, barulah sahabat memahaminya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami, siapa itu orang yang anda cintai dan orang yang dekat dengan anda. Barulah Nabi SAW tutup sambil mengatakan, yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Jadi walaupun kita tidak hidup menjadi para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kita masih bisa bersama dengan Nabi SAW, dan itu di tempat yang lebih mulia daripada dunia, yaitu di akhirat dan abadi, dengan cara menjaga akhlak kita yang baik. Dan ini, kalau ini saja balasannya untuk orang akhlak yang baik sudah cukup. Apalagi tadi dengan sebelumnya kita sempat bahas, akan berat timbangannya hari kiamat dan keutamaan-keutamaan akhlak yang lain. Allahu a'lam. Baik, mohon maaf sudah 10:30. Kita lanjutkan di Kamis akan datang insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.